Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang mengantar kita sampai detik ini sehingga kita boleh ada dan mengadakan persekutuan doa bersama. Sungguh kalau kita melihat semua yang terjadi hari ini dan berkatnya yang tercurah bagi kita, maka mulut kita tidak akan berhenti untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, mengucap syukur Tuhan sampai detik ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu bersama keluarga kami masing-masing di rumah untuk menaikkan doa Tuhan. Dan kami tetap bersyukur Tuhan jikalau Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kami percaya Tuhan di balik itu semua ada rencana-Mu yang indah. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini, biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan dapat Tuhan jawab. Kami imani itu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, menaruh harapan dan percaya kita pada Tuhan adalah satu hal yang tepat untuk kita pilih saat ini. Karena kuasa Tuhan saja yang tiada batasnya. Dan kalau bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu pasti terjadi. Dan mari kita dengan iman kita nyatakan mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata.
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun dalam kondisi apapun di rumah saudara. Dan saya pada hari ini, Pendeta Margono Firmandes, menyapa saudara-saudara kembali dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Namun sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa supaya kuasa Tuhan boleh menaungi dan boleh memberkati kita bersama. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin kami suatu kesehatan yang luar biasa. Dan hari ini juga Hamba-Mu bisa mendoakan seluruh umat-Mu, pendengar yang ada. Dan pada hari ini juga kami boleh mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati supaya firman Tuhan boleh dapat kami terima dengan baik, jelas, dan kami percayakan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudaraku dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan firman Tuhan pada saat ini diberi judul Atmosfer Kehidupan Bergereja dalam kondisi tekanan virus corona. Dan firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua. Sekali lagi, di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6-nya. Beginilah firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, yaitu atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona atau COVID-19. Atmosfer, apa atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang melapisi bumi ini. Kita hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya atmosfer. Tanpa atmosfer kita jatuh, kita tidak hidup. Gak tahu bagaimana ceritanya kalau kita tidak ada
atmosfer. Apa maksudnya atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona pada hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan agar semua orang yang ada di atmosfer, yang ada di muka bumi ini dapat percaya, mengenal, menjadi pengikut Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20, disuruh membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lalu yang kedua, atmosfer diperlukan oleh gereja, atau kita semua membutuhkan atmosfer, sehingga orang percaya di mana saja kita bersekutu, kita mengalami pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas, secara multiplikasi maupun secara internasional. Kita terus bisa bertumbuh atau melipat gandakan. Ada 4 hal yang akan kita bicarakan di dalam Kolose pasal yang ke-4 ayat 2 sampai yang ke-6, bahwa atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona. Yang pertama, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat harus bertekun dalam doa. Saya akan membacakan ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Maksud dan tujuan doa yang diinginkan oleh Rasul Paulus, supaya pada saat itu jemaat di Kolose ini, doa itu dijadikan napas kehidupan secara pribadi maupun secara komunal. Secara komunal dalam keluarga itu, supaya doa, selalu doa dan doa. Secara pribadi, saudara selalu tekun di dalam doa. Ini maksud Paulus pada saat itu. Lalu di situ juga dikatakan bahwa bertekun. Apa artinya bertekun? Bertekun, kalau anak sekolah mau mendapatkan nilai yang baik, ya dia harus tekun belajarnya. Dia pasti dapat nilai yang baik. Kalau orang yang bekerja, kalau mau sukses pekerjaannya, ya harus bertekun dalam pekerjaan itu. Kalau dia mau sukses dalam pekerjaannya. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25-nya, Yesus memberikan suatu pengajaran ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini diberitahukan supaya kita setia dalam perkara kecil. Tuhan akan memberi perkara-perkara yang besar. Tuhan juga mengajarkan di dalam Lukas yang 18 supaya kita tidak jemu-jemu, gitu ya. Lukas 18, saya akan membacakan ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi di sini diberitahukan supaya kita tidak boleh berdoa bosan, tetap
secara pribadi maupun komunal. Lalu di ayat ini juga disampaikan di dalam Kolose pasal yang keempat tadi, selain bertekun dalam doa dan dalam itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga. Artinya apa? Berjaga-jaga. Paulus pada saat itu memberi suatu penekanan dalam pasal yang kedua ini. Setiap pribadi atau komunal tekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur, dan ketiga-tiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa hal itu tidak bisa dipisahkan? Karena hari-hari ini virus corona COVID-19 menyerang semua manusia, menyerang dari berbagai tempat. Dia mau di kota, mau di desa, mau di gunung, bisa terserang dengan virus corona. Yang kedua, saat ini perekonomian sulit. Dan yang ketiga, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kejahatan semakin meningkat. Itulah sebabnya jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, mereka ini harus memiliki tiga ini. Bertekun dalam doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa ketika memiliki tiga hal ini. Dan yakini, imani, Yesus memberikan pengajaran. Ketika engkau bertekun dalam doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur, itu bisa mengalahkan semuanya. Dan di dalam Lukas, saya akan mengajak saudara-saudaraku untuk melihat di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21. Saya akan mengajak saudara untuk membaca bersama-sama ayat yang ke-18. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ini janji Tuhan. Sekali lagi, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Paulus sangat menekankan sekali supaya jemaat pada saat itu memiliki hidup tekun dalam doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Keadaan apapun, kita harus tetap bertekun dalam doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Lalu yang kedua, atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona, yaitu di dalam bacaan kita, saya akan membacakan ayat yang ketiganya. Ayat yang ketiganya. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang ketiga ini, jemaat berdoa, mendoakan atau berdoa untuk para pahlawan penginjil atau hamba-hamba Tuhan. Paulus pada saat itu punya tim
ada Anisimus, ada Tetakus, ada Aristarkus, ada Markus, ada Yutus, dan ada Lukas dan Demes. Ini menjadi satu tim dalam pelayanan. Tetapi pada saat itu Paulus supaya berharap, berdoa jugalah untuk kami, supaya pelayan-pelayan pada saat itu didoakan oleh jemaat yang ada di dalam Kolose. Apa doa yang disampaikan oleh umat untuk pelayan-pelayan Tuhan itu? Yang pertama, meminta Tuhan membuka pintu hati yang kita injili. Lalu yang kedua, doakan agar Tuhan membuka jalan atau kesempatan bagi mereka yang diinjili. Lalu yang ketiganya, doakan agar berita Injil itu dapat didengar dengan baik dan jelas. Lalu yang keempatnya, mohon agar Tuhan menguatkan para penginjil, tidak putus asa, tapi tetap dia melayani. Nah, harapan Paulus pada saat itu, bertekunlah, di sini dikatakan berdoa jugalah untuk kami. Doakan para penginjil, doakan pelayan-pelayan yang pada saat itu mereka berjuang untuk pemberitaan. Karena Paulus rindu semua orang di muka bumi yang ada di atmosfer muka bumi ini, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Saya akan bukakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku, doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan penginjil-penginjil, doakan pemimpin-pemimpinmu, doakan pemerintah-pemerintah yang ada pada saat ini, supaya mereka diberkati, diberi kekuatan, tetap semangat untuk melakukan pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiganya, atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona. Yang ketiga yaitu supaya jemaat memiliki hikmat. Saya akan membacakan yang jadi bacaan kita di dalam Kolose pasal yang keempat, yaitu ayat yang ke-5-nya. Beginilah firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Rasul Paulus menekankan dalam surat Kolose kepada jemaat yang ada di Kolose ini, setiap orang percaya Yesus itu supaya memiliki hikmat. Karena dalam kondisi-kondisi seperti ini, kondisi virus corona yang sedang merajalela seluruh dunia, menjadi musuh bersama. Perekonomian yang pada saat ini mulai dirasakan oleh semua orang,
di muka bumi ini. Bahkan kejahatan yang mulai timbul banyak. Dalam kondisi seperti ini anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat. Karena kalau tidak memiliki hikmat, berbahaya dalam kehidupannya. Efesus memberitahukan kepada saya dan saudara di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, saya akan membacakan untuk saudara supaya saudara-saudara diberkati juga oleh kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ayat ini memberitahukan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kondisi virus marah, ngamuk, banyak korban. Kondisi perekonomian tidak baik. Kondisi kejahatan yang merajalela. Kita perlu memiliki hikmat dari Tuhan. Bagaimana hikmat itu? Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Amsal. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk saudaraku yang saya kasih pendengar live streaming dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara supaya kita takut akan Tuhan. Kondisi dunia boleh berubah, tapi satu hal, kita harus tetap takut akan Tuhan. Lalu yang keempat, atmosfer kehidupan bergereja dalam kondisi tekanan virus corona. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Yang keempat, jemaat memiliki kasih terlebih dalam setiap ucapan. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan saudara-saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Rasul Paulus memberi penegasan agar setiap orang yang percaya Yesus, mengimani Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, memiliki sifat kasih dalam segala hal, terlebih dalam ucapan. Ucapan sedap, enak didengar. Saya dan saudara diharapkan menjadi garam yang dapat dirasakan oleh semua orang. Kondisi seperti ini, virus corona membuat semua orang menjadi takut, kejahatan di mana-mana, perekonomian tidak baik, membuat kadang-kadang orang jadi cepat emosi, cepat marah, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini memberikan suatu pengajaran buat saya dan saudara. Paulus menegaskan supaya jemaat harus tetap bertekun dan berdoa. Jemaat harus berdoa untuk para penginjil, pemimpin-pemimpin. Jemaat harus memiliki hikmat dari Tuhan. Dan jemaat harus memiliki kasih dalam setiap
ucapan. Di dalam Amsal, saya ajak saudara lagi membaca sekali lagi di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-32-nya. Beginilah firman Tuhan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kondisi pada saat ini boleh berubah apapun, tapi satu hal, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di atmosfer kemuliaan Allah, kita harus tetap berdoa, berjaga-jaga mengucap syukur, tetap berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Jemaat harus tetap memiliki hikmat, dan jemaat harus memiliki kasih, terlebih dalam setiap ucapan. Tertulis pada Mazmur pasal 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan kita percaya bahwa semua itu baik karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak hari ini mengucap syukur firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami bersama. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, kami percayakan kehidupan jemaat, kami menyerahkan seluruh pendengar live dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Diberkati pekerjaannya, diberkati kebutuhannya, diberkati anak cucu, diberkati semuanya, rumahnya diberkati, apa yang menjadi kebutuhan diberkati. Iman kami, sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh rontok, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan, kami percayakan setiap pendengar live Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, diberkati Tuhan dalam segala hal, dicukupi kebutuhannya. Meskipun pada hari ini anak-anak-Mu tetap di rumah, tetap berdoa di rumah masing-masing, namun berkat-Mu tidak akan kekurangan di dalam setiap umat-Mu yang ada, karena mereka akan
akan dikirimkan malaikat Tuhan untuk mengawal, untuk memimpin, dan untuk memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan saya selalu berdoa untuk saudara-saudaraku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.